Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, sering atau acok kita mendengar guru-guru kita membaca ayat yang bunyinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur mengingkari nikmat, sesungguhnya azabku sangat keras. Pada malam hari ini kajian kita dasarnya itu 3 ayat. Yang pertama tentang nikmat, pemberian anugerah karunia Allah. Mula-mula tidak ada kita punya, lalu ada namanya nikmat, atau ada sedikit bertambah namanya nikmat. Jadi apapun yang dianugerahkan, diberikan kepada kita oleh Allah berupa hal-hal yang kita butuhkan, yang kita inginkan, yang kita senang, yang kita sukai, namanya nikmat. Dan nikmat tidak untuk yang buruk, untuk yang baik. Itu satu. Yang kedua, nikmat itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa lenyap, hilang. Ya. Bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa lenyap, hilang. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ada yang hafal di kita. Beliau di antara doa-doa yang beliau ucapkan dan yang beliau ajarkan kepada kita, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, bunyinya adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada zawal. Yang dikatakan zawal adalah hilang, lenyap, pergi, tidak bersisa dan tidak akan kembali lagi, namanya zawal. Zihabu syai' min ghairi badal, hilangnya sesuatu tanpa ganti. Kalau patah tumbuh hilang berganti, itu berganti namanya. Dan dikatakan zawal, hilang, lenyap, pergi, tidak ada gantinya. Jadi kalau kita baca doa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada zawali ni'mati, zawal lenyap, hilangnya nikmatmu, dan tidak ada gantinya, hilang habis. Ini paling kita takuti, karena kita tidak bisa mempertahankan bagaimanapun kuatnya kita memegang erat-erat, menggenggam, menyimpan, menyembunyikannya di mana saja. Jika sesuatu itu diambil oleh yang punya, tidak ada kemampuan kita. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Bahkan dalam doa di akhir salat kita baca, Allah la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi, mempertahankan sesuatu jika Allah yang pemiliknya, Allah itu sendiri mengambilnya. Makanya ketika kita ditimpa musibah, kita akan baca innalillah. Salah satu bentuk musibah itu adalah sesuatu yang kita miliki hilang, pergi, atau habis, atau rusak, atau binasa. Namanya musibah. Kenapa kita ketika ditimpa musibah membaca alladzina idza asabathum musibah qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sesuatu itu milik dia, punya dia. Dia yang punya, dia yang beri. Dia pula yang mengambilnya. Nabi pernah membaca suatu doa sekaligus sebagai bujukan ketika putri beliau Zainab kematian anak cucu Rasulullah. Zainab anak Rasulullah, tentu anak beliau namanya cucu Rasulullah. Ringkasnya ketika itu Nabi baca dan pesankan, lillahi ma akhadha, lillahi ma akhadha, milik Allah, punya Allah apa yang diambil. Jadi yang diambil daripada kita milik Allah, karena pada mulanya punya Allah. Kita datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Tidak bisa diingkari itu. Polos. Bukankah kita lahir bertelanjang? Setelah lahir baru dikasih orang baju atau baduang dan perlengkapan lainnya. Jadi pada dasarnya kita tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, bahkan tidak siapa-siapa. Nah, semenjak kita lahir dan tidak terhitung nikmat itu lagi. Bagaimanapun kamu mencoba menghitung, membilangnya, tidak mampu. Itu ya ayat tadi yang bunyinya la tuhsuha. Kalau ta'udu membilang, menghitung dengan angka-angka. Ta'udu, angka-angka itu namanya kan adat itu, angka bilangan. Jadi kalau ta'udu kamu bilang dengan angka, tidak akan bisa habis angka itu, habis itu tidak bisa. La tuhsu, kamu tidak akan dapat merincinya. Tuhsu itu merinci, mengurai dengan jelimet, teliti, akurat, tidak bisa. Karena setiap detik kita dapat nikmat. Bukankah mata berkedip nikmat, tangan bergerak nikmat, nafas turun naik dengan teratur nikmat, segala nikmat. Makan yang kita makan nikmat, minuman kita minum nikmat. Makanya syukur kita tidak seberapa syukur kita. Dikatakan qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur, amat sedikit. Yang banyak justru kufur nikmat, mengingkari nikmat. Bahkan nikmat itu dipakainya untuk berbuat maksiat, durhaka kepada Allah. Itu yang banyak. Di malam hari ini kita ingatkan itu doa Nabi tadi, Allahumma inni a'udzubika min zawal, zai waw alif lam, zawal, hilang, lenyap, pergi, tidak berganti lagi. Min zawali ni'matik. Kenapa? Diambil oleh yang punya. Lillahi ma akhadha, Allah tu mengambil punyanya. Kita hanya dikasih sementara, pakailah, pergunakanlah, manfaatkanlah, diamanahkan kepada kita. Sampai kapan kita memakai, tidak tahu. Sampai kapan kita dikasih untuk menikmatinya, tidak tahu. Mempergunakannya, tidak tahu. Tapi ingat, suatu saat dia pasti akan diambil oleh yang punya. Nah, sesuatu yang hilang, yang diambil daripada kita, kan musibah. Inna lillahi itu dibacakan bukan hanya ketika kematian. Kematian itu salah satu bentuk musibah. Musibah kamu mati. Kenapa? Ya dulu dia bersama kita, suami kita, istri kita, ayah kita, bunda kita, nenek kakek kita, nenek kita, anak kita, saudara kita, dulu bersama kita. Sekarang pergi dah, hilang dia, tidak ada di kita, kan musibah. Berarti yang punya mengambil. Jadi innalillah ma akhadha, sesungguhnya Allah itu mengambil punyanya. Walahu ma a'ta, apa yang diberikannya kepada kita tetap punyanya. Kita tidak punya, kita hanya memakai.
Tapi setiap barang yang kita pakai pasti kita bertanggungjawabkan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti akan ditanya kepada kamu, dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat yang diberikan kepada kamu. Makin banyak nikmat Allah yang diberi, yang kita pakai, yang kita gunakan, makin lama pertanggungjawabannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan begini, suatu malam Rasulullah keluar rumah, ketemu dengan Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar Siddiq dan Umar, dua orang yang mulia setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah kepada beliau berdua, ma akhrajakuma, apa yang menyebabkan kalian keluar rumah di malam hari ini? Keduanya menjawab, al-jua', kami lapar Rasulullah, belum makan. Kami keluar berusaha di mana gerangan dapat makan. Kata beliau menjawab, wa ana, saya juga, saya keluar rumah malam-malam ini juga lapar. Maka tiga orang yang mulia ini, ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, berangkat menuju ke rumah salah seorang Ansar. Orang Ansar adalah orang Madinah. Setiba di situ, rupanya orang Ansar itu tidak di rumah keluar, yang ada di rumah istrinya. Istrinya menjawab bahwa suaminya sedang mencari air segar keluar. Tidak lama kemudian tiba suaminya, itu orang Ansar tadi, saking bahagia dan senangnya dia. Tidak ada yang sebahagia saya, katanya, di atas dunia ini, karena saya kedatangan tamu istimewa luar biasa. Rasulullah datang bersama sahabatnya. Lalu dia keluar mengambil setandan kurma masak dan kurma muda serta kurma kering, disertai dengan susu dan kambing untuk dihidangkan. Makanlah ketiga-tiga orang. Setelah makan, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar bahwa apa yang kita makan ini, apa yang kita minum ini nikmat, nanti akan ditanya, kita mendapat nikmat ini dari mana? Apakah kita bersyukur dengan nikmat itu atau tidak? Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kembali kita ke doa tadi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hilang lenyapnya nikmat itu. Satu, kapan hilangnya nikmat? Hilangnya nikmat, perginya nikmat, lenyapnya nikmat. Dua, pertama semata-mata ujian, cobaan. Apa kita sabar ketika nikmat itu lepas, pergi, atau tiada di kita? Apakah kita bisa nerima dengan ridha, dengan tabah, atau malahan kita tidak terima, marah, kesal, ngomel, buruk sangka ketika itu? Man radiya falau ridha, siapa yang ridha, dia dapat ridha Allah. Siapa yang murka, dia dapat murka Allah. Falau sukhtu, jadi semata-mata sekadar cobaan dan ujian. Sehingga bentuk ujian tadi salah satunya kita, apa yang ada pada kita pergi dah, hilang dah, apapun penyebabnya, karena itu penyebab saja. Yang kedua, hilang lenyapnya nikmat itu lantaran maksiat, lantaran dosa, lantaran kesalahan. Salah satu penyebabnya adalah kita tidak mensyukuri. Namanya kufur nikmat. Kufur nikmat namanya. Jadi kufur nikmat itu bukan berarti kafir, keluar Islam, tidak. Mengingkari nikmat.
Apa mengingkari nikmat? Dalam bentuk kesombongan, keangkuhan, bahwa apa yang kita peroleh ini adalah semata-mata karena kemampuan kita, kehebatan kita, kepiawaian kita, skill kita, ketabahan kita, keuletan kita, segala macam lah. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ketika itu dia sudah sombong dan jumawa namanya. Kode karena den, kehebatan den, kemampuan den, kesanggupan den, ketabahan den, tidak ada seketika itu. Di bawah Allah. Seakan-akan memang dia kemampuannya, tenaganya juga nikmat. Kita bisa juga nikmat, kita kuat juga nikmat, kita mampu juga nikmat, kita pintar juga nikmat. Jadi orang kalau mendapat sesuatu, dua nikmatnya. Pertama, nikmat dia bisa dapat, kedua yang dapat sendiri. Lalu dia ingkari, dia kufuri, tidak bersyukur dia. Itu ingkar nikmat. Yang kedua termasuk ingkar nikmat atau kufur nikmat adalah dia tidak mensyukuri. Salah satu bentuk tidak mensyukuri itu mencapak. Lai mencapak, maunde, dua. Padahal sudah dapat, tetapi tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan keinginannya. Dapat, ada, berlaba, jual beli ada, tapi menurut pikirannya jualnya segana, begini, tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Dia kufur. Maka siapa yang kufur nikmat, bisa-bisa nikmat itu hilang, lenyap. Doa Nabi, beliau berlindung kepada Allah daripada hilang dan lenyapnya nikmat itu, zawali ni'matik. Ini yang kita takutkan. Kenapa? Kadang kita tidak siap, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba pailit, tiba-tiba dipecat, bangkrut, di PHK, itu kan sebab saja sebenarnya. Betapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan di Jakarta misalnya, diberhentikan dari perusahaan tanpa pesangon, tanpa uang tunjangan. Banyak orang yang bergelar SS itu yang sekarang nganggur, kerja serabutan. Ketika itu berarti nikmat sedang diambil. Baginya cobaan, musibah, atau hukuman, sanksi dan siksa, atau peringatan. Kita juga bisa begitu. Kan ekonomi lesu kata orang sekarang. Bagi pedagang banyak kelesuan. Dikalahkan dengan cara begini, cara begitu. Intinya itu adalah nikmat kita sedang diambil. Apakah kita sabar atau tidak? Putus asa atau bagaimana? Itu satu doa Nabi ya. Doa yang berikutnya kedua, min zawali ni'mati wa tahawuli afiatik. Tahawul. Tahawul itu adalah berubah, bergantinya sesuatu kepada sebaliknya. Sehat menjadi sakit, senang menjadi susah, mendapat, beruntung, berlaba, merugi, menderita, sengsara. Namanya tahawul. Wa tahawuli afiatik. Berubahnya, bergantinya afiat, keselamatan, termasuk kesuksesan, keamanan, kedamaian, ketenteraman, kenyamanan, berubah kepada sebaliknya. Namanya tahawul. Apa itu tahawul? Makmur. Menjadi miskin.
Dulu di atas, sekarang di bawah, tahawul, berganti kepada sebaliknya. Orang sehat-sehat tiba-tiba sakit, lumpuh saja. Tahawul. Tahawuli afiatik. Afiat, keselamatan, berganti ke sebaliknya. Tidak tahu-tahu kita kan. Kalau zawal, hilang tiada berganti nikmat. Kalau tahawul, berganti kepada sebaliknya. Dari senang susah, kaya miskin, sehat sakit, berlaba merugi, mendapat kehilangan. Menjadi kepala, sekarang menjadi anak buah, dipustakakan. Seterusnya begitu. Namanya wa tahawuli afiatik. Dua. Yang ketiga, wa fujaati niqmatik. Fujaah, sekonyong-konyong tiba-tiba datang saja yang namanya niqmah. Bukan ni'mah, niqmah. Niqmah lawan ni'mah. Niqmah nun qaf mim ta marbutan, niqmah. Apa tu niqmah? Uqubah. Hukuman, sanksi, siksa, iqab. Wa fujaati nikmatik. Datang tiba-tiba sekonyong-konyong siksa, azab, bencana, petaka tanpa sebelumnya diperkirakan, namanya fujaah. Kalau orang tidak siap, orang bisa stres, bisa depresi, bisa mencari jalan pintas, bisa berubah akalnya menjadi gila. Kalau tidak batia-tia, tidak batia-tiri. Kalau tidak siap mental, tidak siap iman, namanya fujaati niqmatik. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sekonyong-konyong tiba-tiba saja datang niqmah, iqab, sanksi hukuman itu. Tidak ada angin, tidak ada badai. Kalau hujan ada rabak di hulu, kalau panas ada ciwang di langit, tapi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba datang saja pemberhentian. Atau tanpa diperkirakan sesuatu hilang lenyap daripada kita, semua yang kita miliki. Tiba-tiba uang kita di bank hilang lenyap, diblokir misalnya. Sudah berencana-rencana kita akan mengadakan ini, mengadakan itu, bagaimana begini, tiba-tiba orang diblokir oleh pemblokir. Jahat. Tidak siap kita. Tidak siap. Itu semuanya kan sebab-sebab saja. Intinya dia memutuskan si A begini, dicobai dengan begini, dengan cara tiba-tiba datang sekonyong-konyong. Bahkan ada sakit datang tiba-tiba. Puncaknya kematian datang tiba-tiba. Namanya mautul fujaah, mautul fajah. Mati sekonyong-konyong, mati tiba-tiba. Tiba-tiba mati, sekonyong-konyong mati. Tidak siap juga. Itu namanya fujaah, sekonyong-konyong tiba-tiba. Ini makin dekat ke ujung zaman, makin banyak mati tiba-tiba. Tidak sakit. Atau tadi pening sebentar lalu dia. Fujaah. Kalau kita tidak siap menghadapi itu, ini yang menyebabkan orang itu sakit, putus asa, stres, jenuh, atau gila dia, dan seterusnya. 3 doa Nabi. Pertama, aku berdoa kepadamu, memohon kepadamu ya Allah, jangan sampai nikmat ini hilang lenyap begitu saja. Setiap kita ada nikmat,
Orang yang mendapat nikmat, yang nikmat daripadanya, hendaknya dia cemas dengan hilang nikmat itu. Kalau Fir'aun kan bukan hanya nikmatnya hilang, ya badan-badannya hilang. Qarun, anak buah Fir'aun, Qarun. Sampai hartanya ke negeri kita, harta karun. Tiba-tiba kebakaran. Gitu. Yang kedua, berubah, selamat daripada sengsara. Yang ketiga, datang tiba-tiba hukuman. Yang keempat, wa jami'i sakhatik, jami' semua hal yang menyebabkan kemurkaanmu ya Allah, semua hal yang menyebabkan engkau tidak reda, tidak suka, namanya jami'i sakhatik. Berlindung kepada Allah, jangan kita mengalami, mengerjakan, memperbuat, melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada murka Allah. Jadi aku berlindung juga kepada-Mu ya Allah, jangan sampai aku melakukan, mengerjakan, memperbuat, mengucapkan sesuatu yang mengundang murka-Mu, apapun dia. Sebab kalau Allah sudah murka, kemana kita lagi pergi? Tidak ada yang bisa menolong kita. Untuk itu kita perlu juga tahu apa gerangan perbuatan, pekerjaan, tingkah laku yang bisa mengantarkan itu kepada murka Allah, kepada hal yang tidak diredainya, kepada bencinya dia. Jangan-jangan nanti datang laknat, mendatangkan laknat. Umumnya dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu mendatangkan murka Allah. Cepat minta ampun. Sebelum murkanya datang, sebelum siksanya turun, minta ampun. Dari situ pentingnya kita memperbanyak minta ampun. Aktsiru minal istighfar. Perbanyak minta ampun. Kembali kita kepada awal kaji kita tadi. Awal kaji kita tadi kan kita baca surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat ke-34 itu tadi. Kita kembali ke sana. Bunyinya wa atakum, Allah telah memberikan kepada kamu min kulli segala, setiap apa saja yang sa'altumuhu, apa saja yang kamu minta, kamu mohonkan, kamu tuntut, kamu inginkan, dan apa saja yang tak kamu minta. Dua itu. Allah memberi kepada kita apa yang diminta, apa yang tidak diminta. Yang kedua ini yang paling banyak. Amat sangat banyak diberi kita apa yang tidak kita minta, dan itu kita butuh dengannya. Kita ulang. Apa yang tidak kita minta, yang tidak kita mohonkan, dan yang tidak kita doakan kepada Allah lebih sangat banyak dibanding dengan apa yang kita beri. Kita tidak pernah minta kepada Allah supaya telinga kita mendengarkan, mata bisa melihat, mulut bisa terbuka. Tidak pernah. Gigi supaya jangan tanggal, tangan supaya bergerak. Tidak pernah. Terlalu banyak. Tidur supaya enak. Dia, Allah memberi kepada kamu apa saja, sesuatu apa saja yang kamu minta dan yang tidak kamu minta.
sesuai dengan kehendaknya. Apalagi kita mohon. Doa mana doa? Tidak ada satu doa pun yang tidak Allah kabulkan. Jika doa itu memenuhi syarat-syaratnya, adab-adabnya, kaifiat-kaifiatnya, Allah pasti mengabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Aku kabulkan kata Allah dengan 3 cara. Diberi apa yang kamu minta, bisa cepat, bisa lama. Dialihkan kepada yang lebih kamu butuhkan. Ditunda, nanti dia kira dikasih. Pokoknya tidak ada yang kita minta, kita mohon kepada Allah yang tidak akan dikabulkan. Asalkan ada memenuhi syarat-syarat, adab-adab dan kaifiat-kaifiatnya. Karena Allah yang janji, ud'uni, minta Allah olehmu kepada aku beri. Yang tidak diberi itu isti'jal. Mal isti'jal. Apa itu isti'jal? Setelah terburu-buru. Apa itu terburu-buru? Orang berdoa kepada Allah sekali, 2 kali, 3 kali, belum juga dikabulkan, belum pantas, belum wajar dikabulkan. Setelah itu dia putus asa. Putus asa, misalnya dia bilang panik-panik berdoa saja, tidak kabul. Akhirnya dia berhenti berdoa, karena dia minta cepat, harus sekarang juga. Namanya isti'jal. Isti'jal penyebab doa tidak dikabulkan. Karena nanti orang isti'jal ni kalau anda dapat, dia berhenti berdoa. Atau doanya mengandung dosa, atau doanya memutuskan hubungan. Selain daripada itu, dikabulkan Allah doa. Iblis saja doanya Allah kabulkan. Panjangkan umur saya ya Allah sampai di kiamat, dikabulkan Allah untuk buat maksiat. Orang musyrik, orang kafir pun berdoa kepada Allah ketika dalam bahaya, dalam lautan, datang gelombang dahsyat, berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Allah kabulkan. Walaupun setelah itu dia kafir lagi. Tidak ada doa yang tak kabulkan. Jadi Allah memberikan kepada kamu apa yang kamu minta, dan apa yang tidak kamu minta itu yang lebih banyak diberi. Nah, dilanjutkan ayat kan, wa in ta'uddu ni'mat Allah. Dan jika kamu membilang, menghitung nikmat Allah, ya tidak bisa. Saking banyaknya nikmat Allah. Mata berkedip saja tidak terhitung berapa kali kedip. Jantung berdenyut. Tangan bergerak, anggota tubuh kita bisa berfungsi, tidak terhitung. Tidak bisa kita hitung. Jadi diawali, Allah beri apa yang kau minta, dan apa yang tidak kamu minta. Apa yang tidak kamu minta lebih banyak daripada apa yang kamu minta diberi. Cobalah itu, tidak mampu kamu hitung kan? Innal insana lazalumun kafar, ujung ayat. Sesungguhnya manusia itu memang sangat zalim kepada dirinya sendiri. Zalim bagi 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama, zalim kepada diri. Zalim kepada Allah berarti kita melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, ketidaktaatan, ketidakpatuhan, puncaknya kufur dan syirik. Nabi Adam zalim kepada Allah karena dia melanggar larang Allah. Fatakuna minaz zalimin, kalau kalian makan pohon ini kalian zalim kepada Allah. Dimakan, zalim dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana zalim. Itu zalim kepada Allah, puncaknya syirik. Zalim kepada sesama, itu melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, sikap, tindak, tanduk, tingkah laku, ucapan yang menyebabkan orang menderita, sengsara, merugi. Itu zalim kepada sesama. Termasuk kepada makhluk lain, hewan. Nah, di negara kita agak banyak ini terjadi sekarang. Sewenang-wenang, balantas angan, keterlaluan, cara godawa, cara maci. Zalim. Ini kezaliman yang nomor 2 ini adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan, pasti nanti akan diperkarakan. Kecuali di dunia ini setelah diselesaikan. Namanya zulmun la yatruku. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan, pasti nanti di sidang diperkarakan dan didatangkan semua orang-orang.
Siapapun yang telah pernah kita zalimi nanti akan mengadu, akan diberi kesempatan untuk mengadu. Dengan binatang-binatang pun mengadu kepada Allah. Ini bahayanya kezaliman kepada sesama. Kata Nabi, ya falyatahallalhu. Sekarang aja minta maaf, minta rela. Sebelum datang masanya ada minta maaf. Kezaliman kepada diri, ya ini dia, lazalumun. Manusia itu sangat zalim kepada dirinya. Dia melakukan segala macam perbuatan yang menyebabkan dia yang menderita. Salah satunya dia tidak bersyukur, itu zalim. Orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah, dia secara tidak langsung zalim kepada diri. Sebab akibat tidak bersyukur, dia nanti akan mendapat sengsara. Lain kafartum lazidanakum. Jika kamu mengkufuri nikmat Allah, tidak bersyukur, kamu nanti akan mendapat siksanya. Ini salah satu bentuk kezaliman kepada diri sendiri adalah kita tidak bersyukur dan tidak mensyukuri nikmat yang ada. Mencapak, mengadu, ado mencapak aja, sambuh orang mencapak aja. Tidak ada kita yang nak mencapak, namanya halua. Innal insana khuliqa halua. Kecuali orang yang salah lah nak mencapak. Manusia betul-betul zalim. Sebanyak itu nikmat tak terbilang dari itu masih mengaluh lagi. Juga termasuk zalim, nikmat yang Allah pakai, yang Allah berikan, dipakainya kepada hal-hal yang tidak Allah ridha, yang mendatangkan murka Allah. Yang berbuat maksiat itu, berbuat durhaka, buat dosa itu umumnya orang punya nikmat, orang dehef, orang punya. Karena dia punya, dia bisa berbuat berbagai macam dosa-dosa, kedurhakaan, maksiat. La zalumun manusia itu. Dan juga kafar. Kafar itu sangat kufur, sangat ingkar nikmat, sangat tidak mensyukuri nikmat. Malah sombong, angkuh, jumawa, dipakainya nikmat Allah itu justru untuk berbuat hal yang tidak baik. Jadi namanya kufur nikmat. Kalau surat Ibrahim tadi, jika lain kafartum, jika kalian tu kufur nikmat, bukan kafir keluar Islam ya, kufur nikmat. Tunggu saja. Nikmat yang Allah berikan kamu pakai untuk hal-hal yang mendatangkan Allah murka. Juga kamu mengingkari nikmat Allah, membangga diri, merasa diri hebat, mampu, kuat, seakan-akan Allah itu tidak ikut serta dengan apa yang kamu peroleh. Itu kufur nikmat. Barangkali itu kaji kita malam hari ini. Azan, kesimpulannya, salah satu yang terabaikan di kita adalah mensyukuri nikmat.